Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Polo-polo, tiap kali ada seri baru di Netflix, cukup banyak polo-polo yang DM aku di Instagram, Mas tolong bahas cerita ini. Tapi sebenarnya kasus-kasus itu biasanya udah tak bahas dan kemungkinan mungkin karena polo-polo baru lihat drama, nggak tahu judul aslinya. Di tahun ini tak putuskan untuk membuat playlist sesuai dengan drama. Jadi contoh kayak video yang polo-polo tonton ini berdasarkan seri dari Netflix yang judul Inggrisnya adalah In the Name of God, A Holy Betrayal. Jadi aku bikin playlist dengan nama itu dan di dalam playlist itu aku akan menceritakan kejadian-kejadian nyata di balik semua ini. Jadi kedepannya kalau misalnya polo-polo nemu drama Korea ataupun sebuah film atau apapun Korea, terus misalnya bingung, tinggal datang ke channelku, cari di playlist dan kemungkinan udah ada videonya. Tetapi kadang satu kasus itu masuk di drama A, drama B, jadi jangan kaget kalau ada satu video masuk di beberapa playlist juga. Oke? Nah, di seri ini sebenarnya ada 4 hal yang dibahas dan 2 diantaranya itu sebenarnya udah aku bahas. Jadi udah ada playlistnya, udah bakal masuk. Termasuk video yang ini nanti total bakal ada 3. Nah, di video kali ini aku membahas tentang JMS. JMS ini sebenarnya merupakan singkatan dari namanya Jong Myung-sok. Tapi JMS ini juga digunakan sebagai julukan dari agama sesat yang dia buat. Terus waktu ditanya, ini pasti agamanya dari nama kamu kan? Gitu. Dia bilangnya, enggak, ini bukan dari nama saya. Ini bukan dari inisial saya, JMS, Jong Myung-sok jadi JMS. Bukan, ini ada artinya sendiri gitu. Terus ditanya artinya apa? Kesannya itu kayak dibuat secara paksa, kayak dicocok-cocokin gitu. Kalau berdasarkan dari pihak mereka sendiri, mereka bilangnya itu yang pertama Jesus Morningstar, yang kedua itu Jesus Messiah Savior. Jadi bintang pagi hari Yesus atau Yesus Mesias penyelamat kayak gitu. Tapi ini sebenarnya agak maksa dan sebelum tak jelaskan lebih dalam lagi, sebenarnya JMS itu cuman merupakan julukannya, tapi nama agamanya ataupun nama perkumpulannya ini karena ini agama sesat, aku nggak pengen juga manggil ini sebagai agama. Perkumpulan ini nama aslinya itu bukan JMS dan mereka ini udah ganti nama berkali-kali. Dari tahun 1980 hingga tahun 1989 itu dipanggil sebagai Gereja Echon. Oke. Terus mulai tahun 1989 hingga 1996 ini namanya agak panjang Persatuan MS. Jadi mungkin ini kayaknya dari namanya Myeongsok lagi. Persatuan MS Pelajar Universitas Dunia. Habis itu tahun 1996 hingga 1999 ini ganti nama lagi menjadi Persatuan Kristen Internasional. Lalu tahun 1999 sampai 2003 ini nama digonta-ganti karo PDW. Diganti lagi namanya menjadi Gereja Kristen Timur Barat dan hingga saat ini namanya itu diganti lagi menjadi CGM Christian Gospel Mission. Jadi sebenarnya CMS itu lebih ke namanya dan agamanya ini dipanggil CMS juga, tapi itu sebenarnya adalah julukannya. Nama aslinya itu CGM. Oke? Dan aku sebagai orang Kristen jujur waktu mendengarkan cerita ini sangat-sangat jijik juga. Dan di luar itu, Asosiasi Agama Kristen di Korea pun sudah menyatakan bahwa agama CMS ini adalah agama yang sesat. Dinyatakan bahwa ajaran-ajarannya ini berbeda dengan ajaran-ajaran di agama Kristen biasanya. Jadi mohon dicatat kalau sampai polo-polo ke Korea jangan sampai nyoba-nyoba. Oke, nyoba-nyoba nanti kecantol bahaya rek, sungguhan. Orang bernama Jong Myung-sok ini dia lahir di tanggal 16 Maret tahun 1945 dan aku yakin polo-polo yang nonton ini adalah mayoritas orang-orang yang udah nonton seri di Netflix. Jadi kejahatan yang dia lakukan paling nggak polo-polo udah dengar. Di luar itu pasti juga tahu kalau dia ini kelahiran tahun 1945 karena dia juga menggunakan itu sebagai salah satu kode yang menunjukkan bahwa dia ini adalah Mesias. Mesias itu artinya apa? Perwakilan Tuhan. Jadi bisa dibilang dia itu ngesok jadi nabi yang dikirim oleh Tuhan. Bahkan dia ini berpura-pura menjadi Tuhan. Dan seperti yang udah ditunjukkan di Netflix itu benar. Ini orang udah masuk penjara selama 10 tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2018 karena melakukan pemerkosaan dan juga kekerasan seksual terhadap banyak anak perempuan di usia 20-an di Korea dan juga di luar negeri kayak Hong Kong, Taiwan, Cina, bahkan ada yang dari Australia. Dan ini tidak menutup kemungkinan adanya perempuan dari negara lain yang masih belum terdata. Dan setelah mendengarkan semua ini, kita pasti ngerasa hukuman penjara 10 tahun itu sebenarnya sangat kecil dibandingkan apa yang telah dia lakukan. Apalagi korban-korbannya ini semua adalah anak perempuan usia 20. Dan juga ada beberapa korban yang diperkosa saat masih belum menginjak usia dewasa. Dan sebenarnya CMS ini sama kayak pemimpin-pemimpin agama sesat lain. Dia itu bukan dari dulu membuat agamanya sendiri. Dia sendiri dulu itu
percaya Kristen dan juga dia ini pernah masuk ke agama sesat yang disebut Unification Church. Mungkin di sini ada yang ngerasa kok kayaknya pernah dengar. Iya, ini agama sempat rame kayaknya tahun lalu. Masih ingat kejadian di Jepang, orang yang membunuh Perdana Menteri Jepang, Abe Shinzo. Nah, yang membunuh itu, dia ini kan dendam sama Abe karena mamanya ini terlalu percaya di agama Unification Church, dan Abe Shinzo dia itu muncul di acara Unification Church memberikan satu pidato. Nah, karena itu dia marah dan membunuh. Dan di sini anehnya lagi, Unification Church ini juga dibuat oleh orang Korea. Aku juga bingung kenapa di negara Korea yang jujur yang beragama ini nggak terlalu banyak, tapi agama sesatnya ada sebanyak ini. Dan mereka ini berkembang ya nggak cuma ke Korea, kemana-mana. Jadi JMS ini sempat masuk agama Kristen, udah gitu dia ini juga sempat masuk ke agama Unification Church. Dan kalau menurutku mungkin setelah dia masuk ke agama sesat, dia itu bisa melihat, oh bagaimana caranya nipu orang dan bagaimana dia ini bisa mendapatkan kekuasaan dan juga uang yang banyak dengan cara menjadi pemimpin agama. Uniknya di sini cukup berbeda dengan kelakuannya Jong Myoung-sok, agama CGM. Mereka ini pengikut-pengikutnya itu dilarang untuk saling suka satu sama lain. Jadi kesannya pemimpin agama yang cowok ini pengen ngerampas semua perempuan yang ada di bumi ini. Dan parahnya, cewek-cewek yang pertamanya merupakan korban pemerkosaan, berjalannya waktu, dia ini juga menjadi bagian dari agama itu, dan lama-lama dia ini juga menjadi partner in crime, juga ikutan membawa cewek muda dan diserahkan kepada JMS ini. Jadi pertama masuk agama itu karena percaya, udah gitu kena, tapi karena dicuci otak akhirnya tetap bertahan di situ. Ada satu bagian yang ketinggalan, jadi di Korea itu pernah ada seorang bapak, dia itu mengirimkan ceritanya ke TV, dia bilang kalau putra sama putrinya itu hidup di Korea, tapi nggak mau pulang dan tidak bisa dihubungi. Ini adalah dokumenter TV Korea yang sama kayak kalau di Indonesia itu apa sih nama programnya? Misalnya ada orang yang bilang kalau bakso-bakso itu sebenarnya pakai formalin, terus di interview gitu suaranya, oh jadi saya ya yang kayak gitu itu. Akhirnya stasiun TV ini mulai mencari keberadaan putra dan putrinya, dan setelah dicari-cari benar putra dan putrinya itu masuk ke agama itu, dan putra dan putrinya itu menolak untuk ketemu papanya, dan akhirnya stasiun TV ini minta wawancara sama putra dan putrinya tanpa papanya. Jadi kayak, oke, kamu nggak perlu ketemu papa kamu, tapi please beritahu kenapa kamu nggak mau pulang gitu. Mereka berdua bilang kayak gini. Yang putra itu bilang kalau mereka itu berharap orang tuanya itu bisa menjunjung tinggi dan juga menghargai agama mereka. Sedangkan si putri bilang kalau JMS itu loh bukan orang kayak gitu. Aku udah bilang ke papa berulang kali kalau itu orang nggak bersalah tapi masuk penjara. Tapi papa nggak mau percaya. Ya, bilang kayak gitu. Udah gitu, selama wawancara ini kan direkam sama TV. Tapi tentu mukanya dimosaik, jadi kita nggak tahu orangnya ini kayak apa. Cuman ya kita tahu kalau itu yang disampaikan sama putra dan putrinya. Nah, videonya ini ditunjukkan kepada para ahli, lalu ditanyai, kira-kira anak-anaknya itu bertingkah seperti ini karena apa gitu. Mayoritas para ahli bilang kayak terkesan mereka itu kayak terjebak dalam otaknya sendiri lah, gini lah gitu. Tapi ada satu ahli yang bilang kayak gini, dan menurutku ini lumayan menarik. Dia bilang kayak gini, kelihatannya bisa jadi anak-anak itu memang percaya sama agama itu, atau bisa jadi juga mereka itu sebenarnya nggak sepercaya itu. Cuman kalau dilihat hidupnya, beberapa tahun terakhir mereka itu udah masuk ke dalam agama itu dan hidupnya itu udah di dalam lingkungan itu gitu. Dan kalau misalnya mereka itu tahu kalau ini adalah kesalahan, mereka sendiri ini mungkin tidak siap untuk membuang semua masa lalunya. Karena kalau mereka membuang semua ini, mereka harus mulai dari nol lagi kan ya. Semua yang udah mereka buat hingga saat ini harus dibuang. Biar usahanya hingga saat ini tidak tersia-siakan, mereka ini berusaha terus untuk membenahi ini. Padahal itu bukan solusi yang tepat. Nah, sekarang tak bagikan kenapa ada orang-orang yang tertarik sama agama JMS ini, meskipun asosiasi agama Kristen ataupun JMS-nya sendiri udah mendapatkan hukuman kayak gitu, tapi masih ada yang percaya. Ini tentu bukan poin-poin yang bisa dibilang sangat tepat, karena aku juga mengumpulkan informasi yang bisa aku dapat, dan aku sendiri nggak pernah ke gereja itu, dan tentunya tidak mau. Tapi langsung kita mulai. Penjelasannya JMS, dia itu suka mencampurkan penjelasan kitab suci dengan penjelasan secara ilmiah. Jadi kalau misalnya kita ya, aku yakin polo-polo di Indonesia kan beragama, paling nggak pernah lah membaca
buku dari agamanya masing-masing ya toh. Nah, kadang itu ada pesan dari Tuhan itu yang nggak langsung bisa kita pahami gitu loh. Kayak tanyalah kepada angin yang bertiup misalnya. Kita kan mikir, apa ya iki maksudnya? Contoh ini ya, contoh gitu. Sedangkan di CGM ini, Jong Myung Sok ini suka menjelaskan kalimat-kalimat seperti ini secara ilmiah sehingga orang-orang yang mendengarkan itu merasa kayak wah aku jadi benar-benar paham pesan dari Tuhan. Ini dijelaskan secara ilmiah, udah gitu ini berdasarkan buku dari agamaku loh. Jadi pengikutnya itu merasa bahwa mereka ini jadi benar-benar paham pesan dari Tuhan. Padahal sebenarnya apa yang tertulis di kitab suci ini disambung-sambungkan dengan ilmiah, habis gitu disambung-sambungkan lagi dengan hal yang seksual, dan akhirnya mereka yang percaya ini digunakan oleh JMS untuk memenuhi keinginan seksualnya. Dan ditambah lagi saat dia menjelaskan pesan-pesan dari kitab suci, dia ini menjelaskan seolah-olah dia ini adalah Tuhan, makanya dia itu bisa menjelaskan arti ataupun pesan-pesan yang terpendam di dalam kitab suci semudah itu. Dan di situ dia itu juga selalu menekankan bahwa dia ini cuman lulus SD. Jadi pengikut-pengikutnya mungkin merasa kayak wah ini orang cuman lulus SD tapi bisa sepinter ini. Ini kalau bukan Tuhan nggak bisa ini. Mungkin mereka mikirnya kayak gitu. Tapi ini sebenarnya merupakan masalah yang kita semua juga alami. Jadi kalau misalnya kita ada pelajaran yang lagi susah gitu ya. Kalau susah gitu kan seharusnya kita belajar lebih rajin biar bisa paham ya toh. Tapi kita ini mencari-cari orang yang bisa menjelaskan dengan mudah. Dan kebetulan mungkin penjelasan mudahnya ini jawabannya juga sama gitu loh. Padahal sebenarnya cara menemukan jawabannya ini sangat-sangat salah. Ngerti kan ya, kadang kita ngerjakan soal matematika, salah rumus, tapi nggak tahu gimana, jawabannya itu benar, padahal rumusnya salah. Tapi ketika kita kumpulkan di ulangan, ya nilainya kosong jadinya. Ya toh, paham? Ya kesannya kayak gitu. Poin nomor 2, ini masih berhubungan dengan poin nomor 1. Diakibatkan poin nomor 1, pengikut-pengikutnya itu benar-benar sangat percaya sama JMS dan kayak mereka ini benar-benar percaya kalau JMS ini bukanlah nabi, tapi dia ini adalah Tuhannya gitu loh. Kayak ini Tuhan, bukan yang diutus lagi ini, kayak gitu. Sehingga waktu JMS ini masuk ke penjara dan juga udah menerima hukuman 10 tahun, yang mereka percaya ataupun yang disampaikan oleh agama mereka adalah tidak. Ini kita semua diberikan cobaan oleh Tuhan. Kita ini tidak boleh tergoyang. Ya, Tuhan kita ini lagi ada di penjara. Ini adalah betapa busuknya dunia yang kita hidupi saat ini. Lihat apa yang mereka lakukan kepada Tuhan kita. Ya, mereka itu ngomongnya kayak gitu sehingga pengikut-pengikutnya itu semakin percaya kalau sebenarnya Tuhan yang mereka percaya ataupun pemimpin agama yang mereka percaya ini tidak salah. Yang salah adalah seluruh warga Korea. Padahal ya orang melakukan kesalahan masuk penjara ini kan bukan cobaan ya toh. Kalau misalnya orang korupsi tapi dia nggak masuk penjara, nah itu baru namanya cobaan buat kita semua ya toh. Oh itu orang korupsi tapi masih bisa hidup bahagia punya banyak uang. Ya toh itu baru namanya cobaan. Mau seorang melakukan pemerkosaan masuk penjara dibilang cobaan. Ya toh. Jujur dibanding agama-agama lain, berita tentang CMS ataupun yang dalam bentuk video itu tidak sebanyak agama-agama lain. Memang setelah Netflix ini tayang, itu lebih banyak berita-beritanya. Tapi kalau dibandingkan secara langsung, ini tidak sebanyak, kayak nggak ada yang terlalu detail. Karena agama CGM ini sangat reaktif terhadap liputan dari para media. Lah Netflix tayang kok goro sampean. Nggak, Rek. Sebenarnya CGM ini sendiri, mereka ini menuntut Netflix untuk tidak bisa menayangkan yang polo-polo tonton ini. Tapi pengadilan bilang, enggak, boleh kok ini nggak ada kesalahan, silakan ditayangkan. Akhirnya tayang. Jadi mereka ini udah nuntut, tapi mungkin ini kebiasaan mereka dari dulu. Jadi kalau misalnya punya uang, tuliskan di koran seolah-olah yang benar dirinya dan ditutup. Dengan begitu, orang yang ngikut bakal percaya. Tapi sekarang kan nggak kayak gitu. Ada orang nyuap, tapi di internet kita bisa tahu lagi sisi lainnya. Dan kita semua bisa menilai kira-kira mana yang benar, mana yang berbohong. Jadi kesannya mereka itu masih mengira bahwa media ini bisa dikontrol. Padahal sudah nggak kayak dulu, lebih tepatnya. Bukannya nggak bisa, sudah nggak kayak dulu. Dan sebenarnya CGM ini sendiri, mereka itu punya channel YouTube. Dan setelah Netflix ini tayang, lumayan muncul banyak video-video yang menyebutkan sisi negatif dari CGM. Tapi sebelumnya itu nggak terlalu banyak. Apalagi sesuai yang kita tonton di Netflix, orang yang keluar dari agama ini, mereka itu pun tidak mudah untuk membeberkan rahasia ataupun apa yang mereka lihat selama mereka berada di dalam agama itu. Karena kalau misalnya mereka salah ngomong, bisa-bisa mereka juga kena celaka.
Dan seperti yang bisa kita bayangkan, CGM ini punya banyak uang, jadi waktu mereka nuntut, mereka ini juga menggunakan pengacara mahal sehingga kayak sedikit menyeramkan. Jadi mungkin banyak yang nggak mau cari masalah sama CGM, kesannya kayak gitu. Keempat adalah ikutan teman. Seperti yang Polo-Polo lihat juga di Netflix, pertamanya itu kan anak-anak muda yang cakep-cakep terus cantik-cantik itu kumpul di situ ya toh. Nah, ini menunjukkan juga betapa bahayanya pergaulan. Ini sama lah ya waktu kita sekolah dulu. Kalau misalnya ada satu temen yang ngebully temen lain, kita ngelihatnya nggak enak gitu ya. Kalau misalnya kita langsung bilang, mungkin pembulian ini bakal berhenti. Tapi kadang waktu kita mikir, waduh ini tak bela nggak ya, tak bela nggak ya. Tiba-tiba teman-teman yang lain, mayoritas yang lain itu merasa kayak, wis jangan dikhawatirkan kayak seolah-olah nggak ada apa-apa aja gitu. Sehingga kita sendiri jadi bingung, kayak apa aku yang terlalu sensitif ya? Ya mungkin aku aja yang terlalu emosional hari ini ya. Oke lah, jangan bikin keributan. Padahal sebenarnya apa yang kita rasakan itu kadang betul, tapi orang-orang sekitar ini bereaksi berbeda sehingga kita juga berpikir mungkin aku yang salah, mungkin pemikiranku yang terlalu sensitif. Dan jujur di luar itu kayaknya semua informasi penting itu udah disampaikan di Netflix dan cukup bagus. Jadi aku sarankan untuk nonton Netflix buat yang belum nonton, dan buat yang udah nonton semoga jadi paham kalau ini memang cerita nyata. By the way ini video nggak disponsor sama Netflix ya. Kalau mau disponsor sama Netflix kita siap kok, dudung gitu terus keluar N di depan gini. Oke Pol-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Secepat mungkin tak siapkan juga video yang bahas tentang episode 7 sama 8 tentang gereja Manmin. Oke, makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.